Senang bertemu dengan Anda. Maaf, ini karena keyakinan saya. Bayangkan seorang CEO wanita sukses yang terbiasa dihormati oleh semua orang, tiba-tiba menemukan seorang pegawai baru yang tidak pernah mau berjabat tangan dengannya. Bukan karena sombong, bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena sebuah prinsip hidup yang selama ini ia pegang teguh. Awalnya sang CEO merasa penasaran dan mengira ada sesuatu yang disembunyikan. Namun perlahan, ia menemukan bahwa di balik sikap sederhana itu tersimpan ketulusan, kehormatan, dan nilai kehidupan yang membuat hatinya berubah. Lalu, apakah prinsip seorang pegawai sederhana mampu mengubah pandangan seorang CEO besar? Sebelum kita mulai, tuliskan komentar kalian dari mana kalian menonton cerita ini. Semoga setiap doa, dukungan, dan kebaikan yang kalian berikan menjadi jalan datangnya rezeki, kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan untuk kalian dan keluarga. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Semoga Allah membalas setiap dukungan dari teman-teman yang sudah subscribe dengan kebaikan yang berlipat, memudahkan segala urusan, memberikan kesehatan, serta mengabulkan doa-doa terbaik kalian. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana di gedung utama perusahaan Mahendra Group terlihat seperti biasanya. Para karyawan berjalan cepat membawa dokumen, beberapa sibuk berbicara melalui telepon, sementara layar besar di lobi menampilkan berita tentang kesuksesan perusahaan yang baru saja membuka cabang baru. Di tengah kesibukan itu, seorang pemuda sederhana berdiri di depan meja resepsionis sambil memegang map lamaran kerjanya. Namanya Fahri Zidan. Dengan kemeja putih rapi, celana hitam sederhana, dan peci hitam yang selalu ia kenakan, Fahri terlihat berbeda dari kebanyakan pegawai yang bekerja di gedung modern tersebut. Seorang wanita di meja resepsionis memperhatikan penampilannya dengan penasaran. "Maaf, Mas, ada keperluan dengan siapa?" tanyanya ramah. "Saya Fahri Zidan. Hari ini saya mulai bekerja sebagai staf administrasi di divisi pengembangan bisnis," jawab Fahri sambil tersenyum. Wanita itu melihat daftar nama di komputernya. "Oh, benar. Pegawai baru yang langsung ditempatkan di lantai 20. Fahri mengangguk. "Terima kasih." Sikapnya sederhana, tetapi caranya berbicara membuat orang yang bertemu dengannya merasa dihargai. Beberapa menit kemudian, Fahri memasuki ruang kerja barunya. Beberapa karyawan langsung memperhatikannya. "Itu pegawai baru?" bisik salah satu karyawan. "Iya," katanya lulusan terbaik dari kampusnya. "Kenapa dia memakai peci terus?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tetapi Fahri yang mendengarnya hanya tersenyum kecil. Baginya, apa yang ia kenakan bukan sesuatu yang perlu dijelaskan kepada semua orang. Ia hanya ingin bekerja dengan baik dan menjaga nilai yang selama ini diajarkan keluarganya. Tidak lama kemudian, seorang pria dari bagian HR datang menghampirinya. "Fahri, nanti siang kamu akan ikut rapat bersama direktur utama. Beliau ingin mengenal beberapa pegawai baru." Fahri sedikit terkejut. "Direktur utama?" "Iya, Ibu Keisha Mahendra." Nama itu sudah tidak asing baginya. Keisha Mahendra, seorang CEO muda yang dikenal cerdas, tegas, dan berhasil membawa perusahaan keluarganya berkembang pesat dalam waktu singkat. Banyak orang mengatakan bahwa bekerja langsung di bawah Keisha adalah kesempatan besar. Namun bagi Fahri, kesempatan terbesar bukanlah mendapatkan perhatian seorang CEO. Kesempatan terbesar adalah membuktikan bahwa dirinya bisa bekerja dengan jujur dan memberikan manfaat. Siang harinya, Fahri memasuki ruang rapat besar untuk pertama kalinya. Di ujung ruangan, seorang wanita dengan setelan profesional berdiri sambil melihat laporan di tangannya. Tatapannya tajam, tetapi tetap terlihat tenang. "Selamat siang, saya Keisha Mahendra." Semua orang berdiri dan menyapa. Fahri juga berdiri. "Selamat siang, Bu Keisha." Keisha berjalan mendekat untuk menyambut pegawai baru satu persatu. Ketika sampai di depan Fahri, ia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Namun Fahri hanya tersenyum sopan, menundukkan kepala sedikit, lalu berkata dengan lembut, "Maaf, Bu, saya menghormati Ibu, tetapi saya memiliki prinsip pribadi yang ingin saya jaga." Ruangan itu mendadak terasa hening. Dan untuk pertama kalinya selama menjadi seorang CEO, Keisha merasa ada seseorang yang menolak uluran tangannya. Keisha masih menatap Fahri dengan ekspresi sulit ditebak. Bukan karena ia marah, tetapi karena ia tidak terbiasa menghadapi situasi seperti itu. Selama bertahun-tahun memimpin perusahaan besar,
Hampir semua orang berusaha memberikan kesan terbaik ketika bertemu dengannya. Namun pegawai baru di hadapannya justru melakukan sesuatu yang berbeda. "Baik," kata Keisha akhirnya sambil menarik kembali tangannya. Suaranya tetap tenang. "Kita lanjutkan rapat." Semua orang kembali duduk, tetapi suasana ruangan berubah. Beberapa pegawai saling melihat satu sama lain. Mereka mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah rapat selesai, Fahri kembali ke mejanya. Ia tidak menyadari bahwa kejadian kecil itu menjadi pembicaraan banyak orang. "Berani juga kamu," kata seorang pegawai bernama Rendra sambil mendekati mejanya. Fahri menoleh. "Maksudnya?" "Tadi, kamu menolak berjabat tangan dengan Bu Keisha." Fahri tersenyum kecil. "Saya tidak menolak menghormati beliau. Lalu, saya hanya menjaga prinsip yang saya yakini." Rendra memperhatikan wajah Fahri. "Kamu tidak takut beliau salah paham?" Fahri diam sejenak. "Saya takut kalau saya tidak menjaga apa yang saya percaya hanya karena ingin terlihat baik di depan orang lain." Jawaban itu membuat Rendra terdiam. Sementara itu, di ruangan CEO, Keisha sedang melihat data pegawai baru tersebut. "Fahri Zidan," gumamnya. Asisten pribadinya, Nadia, berdiri di depan meja. Menurut data, dia memiliki prestasi yang bagus. Beberapa perusahaan lain juga pernah menawarkan pekerjaan kepadanya. "Lalu kenapa dia memilih perusahaan kita?" "Katanya ingin bekerja di tempat yang bisa memberikan ruang untuk berkembang." Keisha menutup dokumen itu. "Orang seperti dia biasanya sulit ditemukan." Nadia tersenyum. "Karena dia berbeda?" Keisha melihat ke arah jendela. "Karena dia berani membuat keputusan yang mungkin membuat orang lain salah paham." Meski mengatakan itu, Keisha masih merasa penasaran. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Fahri bekerja dengan serius. Ia selalu datang tepat waktu, membantu rekan kerja, dan tidak pernah membedakan orang berdasarkan jabatan. Bahkan ketika seorang karyawan lama meminta bantuannya menyelesaikan laporan, Fahri langsung membantu tanpa banyak bertanya. Suatu sore, Keisha melihat hal itu dari kejauhan. Ia melihat seorang pegawai baru yang tidak mencari perhatian, tetapi selalu memberikan bantuan. Namun rasa penasaran Keisha belum hilang. Sampai suatu hari, sebuah tugas penting membuat Fahri harus bekerja langsung bersamanya. Dan saat itulah Keisha mulai melihat sisi lain dari pegawai yang selama ini ia salah pahami. Hari itu, Keisha memanggil Fahri ke ruangannya untuk membahas proyek besar perusahaan. Fahri berdiri di depan meja kerja CEO tersebut sambil membawa beberapa dokumen. "Silakan duduk, Fahri," ujar Keisha. "Terima kasih, Bu." Keisha membuka laporan yang dibuat Fahri. "Saya sudah membaca hasil analisismu. Menarik." Fahri tersenyum. "Terima kasih, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." "Silakan, Bu." Keisha menatapnya. "Kenapa kamu memilih cara yang berbeda saat pertama kali kita bertemu?" Fahri tahu apa yang dimaksud. Ia menarik napas perlahan. "Saya khawatir Ibu menganggap saya tidak menghargai Ibu." Keisha tidak menjawab. "Tapi sebenarnya bukan begitu. Saya sangat menghormati Ibu sebagai pemimpin perusahaan ini." "Lalu kenapa?" Fahri tersenyum kecil. "Karena ada prinsip pribadi yang saya jaga sejak lama." Keisha memperhatikan nada bicara Fahri. Tidak ada kesombongan. Tidak ada usaha untuk merasa benar. Hanya ada ketenangan. "Saya menghargai orang bukan hanya melalui sebuah kebiasaan tertentu, Bu. Saya percaya rasa hormat bisa ditunjukkan melalui sikap, pekerjaan, dan cara kita memperlakukan orang lain." Kalimat itu membuat Keisha terdiam. Selama ini banyak orang menghormatinya karena posisi yang ia miliki. Tetapi Fahri menunjukkan penghormatan dengan cara yang berbeda. "Apa kamu tidak takut kehilangan kesempatan di perusahaan ini karena prinsipmu?" tanya Keisha. Fahri menatapnya dengan tenang. "Kalau sebuah kesempatan mengharuskan saya meninggalkan nilai yang saya pegang, mungkin kesempatan itu memang bukan untuk saya." Keisha tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa kagum kepada seseorang bukan karena pencapaian atau jabatan, namun karena keberanian mempertahankan sesuatu yang diyakini. Setelah Fahri keluar dari ruangan, Nadia masuk membawa beberapa dokumen. "Ibu terlihat berbeda hari ini." Keisha tersenyum tipis. "Maksudnya?" "Biasanya Ibu cepat menilai seseorang." Keisha melihat pintu ruangan yang baru saja dilewati Fahri.
Mungkin selama ini saya terlalu terbiasa melihat orang dari apa yang mereka tunjukkan di luar. Nadia tersenyum. Dan sekarang? Keisha melihat kembali laporan di tangannya. Sekarang saya ingin tahu siapa sebenarnya Fahri Zidan. Tanpa mereka sadari, pertemuan sederhana antara seorang CEO dan pegawai baru itu telah membuka awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang akan menguji prinsip, kepercayaan, dan perasaan mereka berdua. Pagi itu, suasana kantor Mahendra Group terasa berbeda. Biasanya para karyawan berjalan dengan tenang sambil menjalankan rutinitas masing-masing. Namun hari itu, beberapa orang terlihat sibuk berbicara dengan suara pelan. Wajah mereka tampak serius, seolah ada sesuatu yang sedang menjadi perhatian besar. Fahri yang baru tiba di kantor langsung menyadari perubahan suasana tersebut. Ia meletakkan tasnya di meja kerja ketika Rendra menghampirinya. "Fahri, kamu sudah dengar kabar pagi ini?" tanya Rendra. Fahri menoleh. "Belum. Memangnya ada apa?" Rendra melihat sekeliling sebelum menjawab. Proposal kerjasama dengan Lestari Corporation mengalami masalah. Ada beberapa data yang tidak sesuai dengan laporan awal. Fahri langsung terdiam. Proposal itu adalah salah satu proyek penting yang beberapa hari terakhir ia bantu persiapkan bersama tim pengembangan bisnis. "Bagian mana yang berubah?" tanya Fahri. "Angka analisis keuntungan dan beberapa data pendukung." Fahri segera membuka komputer dan memeriksa dokumen tersebut. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika melihat bagian laporan yang dimaksud. Memang ada perubahan. Namun ia yakin, perubahan itu bukan berasal dari dirinya. Siang hari, seluruh anggota tim proyek dipanggil ke ruang rapat utama. Keisha duduk di ujung meja dengan beberapa dokumen di depannya. Wajahnya terlihat tenang, tetapi semua orang tahu ada tekanan besar di balik sikap profesionalnya. "Kita sedang menghadapi situasi yang serius," kata Keisha. "Semua orang memperhatikan. Perusahaan ini dibangun dengan kepercayaan. Kesalahan dalam laporan bisa memengaruhi hubungan kita dengan mitra." Ruangan menjadi sunyi. Salah satu anggota tim akhirnya berbicara. "Bu Keisha, bukankah pemeriksaan akhir laporan dilakukan oleh Fahri?" Perkataan itu membuat semua mata langsung tertuju kepadanya. Fahri tetap tenang. Ia tidak membantah dengan emosi. Keisha menatapnya. "Fahri, apakah kamu orang terakhir yang memeriksa dokumen ini sebelum dikirim?" "Iya, Bu." "Apakah kamu melakukan perubahan pada data tersebut?" Fahri menarik napas perlahan. "Tidak, Bu. Saya tidak pernah mengubah data itu." Beberapa orang mulai saling melihat. Ada yang percaya, tetapi ada juga yang mulai ragu. Setelah rapat selesai, bisik-bisik mulai terdengar di beberapa sudut kantor. Baru masuk sudah ada masalah. Padahal dia baru saja mendapat kepercayaan dari Bu Keisha. Fahri mendengar semuanya. Namun ia memilih diam. Sore hari, Keisha kembali memanggilnya. "Kamu tahu situasi kamu sekarang?" tanya Keisha. Fahri mengangguk. "Saya tahu, Bu. Kalau kamu memang tidak melakukan itu, kamu harus membuktikannya." Fahri menatap Keisha dengan penuh keyakinan. "Saya akan membuktikannya." Keisha memperhatikan tatapan itu. Ada ketenangan yang berbeda dalam diri Fahri. Namun kali ini, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah pekerjaan, melainkan kepercayaan yang mulai dibangun di antara mereka. Malam itu, gedung Mahendra Group hampir kosong. Lampu di beberapa ruangan sudah dimatikan. Namun di lantai 20, masih ada satu ruangan yang tetap menyala. Ruangan kerja Fahri. Ia masih duduk di depan komputer, memeriksa kembali setiap dokumen proyek tersebut. Baginya, masalah ini bukan hanya tentang membela dirinya. Ini tentang tanggung jawab. Ia membuka riwayat perubahan file satu persatu. Waktu perubahan, akun yang digunakan, dokumen yang diperbarui. Sampai akhirnya ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Ada perubahan yang dilakukan setelah laporan terakhir selesai. Fahri memperhatikan layar cukup lama. Namun ia tidak langsung menyimpulkan. Ia tahu, menuduh seseorang tanpa kepastian bukanlah sikap yang benar. Keesokan paginya, Fahri datang ke ruangan Keisha. "Bu, saya menemukan sesuatu terkait laporan kemarin." Keisha yang sedang membaca dokumen langsung melihat ke arahnya. "Apa yang kamu temukan?" Fahri menyerahkan hasil pemeriksaannya. "Ini riwayat perubahan file. Ada perubahan setelah dokumen terakhir saya serahkan." Keisha membaca dengan teliti. "Kenapa kamu baru memberikan ini sekarang?" Fahri menjawab dengan tenang.
Karena saya ingin memastikan terlebih dahulu, Bu. Keisha mengangkat wajahnya. Maksud kamu? Saya tidak ingin menyalahkan seseorang hanya karena ingin membersihkan nama saya. Jawaban itu membuat Keisha terdiam. Sebagai seorang CEO, ia sering melihat orang-orang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri ketika menghadapi masalah. Namun Fahri justru memilih berhati-hati. Kamu tahu? Kamu bisa saja langsung mengatakan bahwa ini bukan kesalahanmu. Fahri tersenyum kecil. Saya bisa membela diri, Bu. Tetapi saya ingin membuktikan dengan fakta, bukan hanya perkataan. Untuk beberapa detik, Keisha tidak mengatakan apapun. Ia mulai melihat Fahri bukan hanya sebagai pegawai baru, tetapi sebagai seseorang yang memiliki cara berpikir berbeda. Namun masalah belum selesai. Siang harinya, keputusan sementara diumumkan. Fahri dipindahkan dari proyek utama sampai penyelidikan selesai. Beberapa orang menganggap itu sebagai hukuman. Namun Fahri menerimanya dengan tenang. Saat Keisha melihat Fahri keluar dari ruang rapat, ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Nadia. Iya, Bu. Menurut kamu, apakah Fahri mampu melakukan kesalahan seperti itu? Nadia berpikir sebentar. Kalau melihat cara dia bekerja selama ini, saya rasa tidak mudah percaya bahwa dia melakukan itu. Keisha menatap keluar jendela. Ia teringat pertemuan pertama mereka. Saat semua orang mungkin menganggap Fahri berbeda karena tidak mengikuti kebiasaan kebanyakan orang. Namun sekarang, ia mulai memahami. Ada alasan di balik setiap sikap Fahri. Meski begitu, Keisha tidak bisa hanya menggunakan perasaan. Sebagai CEO, ia harus mencari kebenaran. Sementara Fahri harus menghadapi ujian yang lebih berat. Bukan hanya membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, tetapi juga mempertahankan prinsipnya ketika banyak orang mulai meragukannya. Pagi itu, Fahri menerima panggilan dari bagian keamanan perusahaan. Ia diminta datang ke ruang pemeriksaan internal. Saat memasuki ruangan, ia melihat beberapa orang sudah berada di sana. Keisha juga duduk di salah satu sisi meja. Ekspresinya serius. Ada perkembangan baru, kata Keisha. Fahri duduk perlahan. Perkembangan apa, Bu? Nadia membuka sebuah dokumen. Kami menemukan beberapa file tambahan yang tersimpan melalui akun kerja kamu. Fahri melihat dokumen tersebut. Ia terdiam. Akun saya? Iya, jawab Nadia. Data ini tercatat menggunakan akses milik kamu. Fahri mencoba memahami situasinya. Apakah ada kemungkinan akun saya digunakan oleh orang lain? Salah satu petugas keamanan menjawab, kami masih melakukan pemeriksaan. Tapi untuk sementara, sistem mencatat aktivitas tersebut melalui akun kamu. Fahri menunduk sebentar. Masalah ini semakin sulit. Namun ia tetap menjaga ketenangannya. Bu Keisha, saya memahami kalau posisi saya sekarang terlihat sulit. Keisha memperhatikannya. Tapi saya tidak melakukan hal tersebut. Apakah kamu yakin? Fahri menatapnya. Saya yakin, Bu. Ruangan kembali hening. Setelah pertemuan selesai, Fahri berjalan keluar dengan pikiran yang berat. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tetapi karena ia tahu, kepercayaan yang baru mulai tumbuh bisa hilang dalam waktu singkat. Di sisi lain, Keisha juga mengalami kebingungan. Sebagai CEO, ia harus mengambil keputusan berdasarkan bukti. Namun sebagai seseorang yang mulai mengenal Fahri, ia tidak bisa mengabaikan semua hal baik yang selama ini ia lihat. Malam itu, Keisha kembali membuka catatan tentang Fahri. Riwayat pekerjaannya, penilaian dari rekan-rekannya, cara dia menyelesaikan masalah. Semuanya menunjukkan satu hal. Fahri bukan seseorang yang mudah mengorbankan nilai hidupnya demi keuntungan pribadi. Keesokan harinya, Keisha memanggil Fahri. Saya memberikan kamu waktu 3 hari untuk membantu menemukan kebenaran dari masalah ini. Fahri menatapnya. Kenapa ibu masih memberikan saya kesempatan? Keisha diam beberapa saat. Lupakan posisi saya sebagai CEO. Ia menatap Fahri dengan serius. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya tidak salah menilai seseorang. Fahri mengangguk. Terima kasih, Bu. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Namun tanpa mereka sadari, 3 hari tersebut akan menjadi ujian terbesar dalam perjalanan Fahri di Mahendra Group. Karena jika ia gagal menemukan kebenaran, bukan hanya pekerjaannya yang akan berubah, tetapi juga kepercayaan seorang CEO yang perlahan mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. 3 hari.
Waktu yang diberikan ke Isya kepada Fahri terasa sangat singkat. Namun bagi Fahri, kesempatan itu bukan sekadar untuk menyelamatkan pekerjaannya. Ia ingin membuktikan bahwa kejujuran masih memiliki tempat, bahkan ketika keadaan tidak berpihak kepadanya. Sejak pagi, Fahri mulai memeriksa kembali semua proses pembuatan laporan. Ia berbicara dengan beberapa anggota tim, melihat jadwal kerja, dan memeriksa setiap detail kecil yang sebelumnya mungkin dianggap tidak penting. "Kamu masih mencari jawaban?" tanya Rendra ketika melihat Fahri bekerja lebih lama dari biasanya. Fahri mengangguk. "Iya, saya tidak ingin berhenti sebelum semuanya jelas." Rendra duduk di sebelahnya. "Fahri, kalau ternyata kamu tidak menemukan apa-apa, bagaimana?" Fahri berhenti sejenak. "Saya tetap akan menerima hasilnya." "Kamu tidak marah?" Fahri tersenyum kecil. "Saya kecewa kalau kebenaran tidak ditemukan. Tapi saya tidak ingin kehilangan diri saya hanya karena keadaan sulit." Jawaban itu membuat Rendra terdiam. Sementara itu, Keisha diam-diam memperhatikan usaha Fahri dari ruangannya. Ia melihat bagaimana pria itu tetap bekerja meskipun banyak orang mulai menjauh. Tidak ada keluhan. Tidak ada usaha mencari simpati. Hanya ada kesungguhan. Namun sore hari, Fahri menemukan sesuatu yang menarik. Ada satu dokumen pendukung yang memiliki waktu perubahan berbeda dari laporan utama. Ia segera mencatat informasi tersebut. "Mungkin ini petunjuk awal," gumamnya. Namun ketika ia ingin membuka data lebih lengkap, aksesnya tiba-tiba tidak bisa digunakan. Layar komputernya menampilkan pemberitahuan bahwa izin akses telah dibatasi. Fahri terdiam. Seseorang telah membatasi aksesnya. Ia mencoba tetap tenang. Tidak lama kemudian, Keisha datang menghampiri mejanya. "Ada masalah?" Fahri berdiri. "Beberapa akses saya dibatasi, Bu." Keisha melihat layar komputer. "Siapa yang melakukan ini?" "Saya belum tahu." Keisha memperhatikan wajah Fahri. Ia melihat seseorang yang sedang menghadapi tekanan besar, tetapi masih mampu menjaga sikapnya. "Kamu bisa saja menyerah sekarang," kata Keisha pelan. Fahri menatapnya. "Saya tidak ingin membuktikan diri hanya untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, Bu." "Lalu?" "Saya ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang dirugikan karena kesalahan yang bukan miliknya." Untuk pertama kalinya, Keisha merasa bukan hanya penasaran. Ia mulai menghormati pria tersebut. Namun malam itu, sebuah informasi baru muncul. Dan informasi itu membuat Fahri sadar bahwa masalah ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Keesokan paginya, Fahri mendapat kabar bahwa salah satu dokumen penting dalam proyek tersebut memiliki catatan perubahan dari sistem internal perusahaan. Namun yang membuatnya terkejut, perubahan itu terjadi beberapa jam sebelum dokumen dikirim. "Berarti seseorang memang mengubah data sebelum laporan final dibuat," ujar Rendra. Fahri mengangguk. "Tapi kita tetap harus berhati-hati." Rendra menatapnya heran. "Fahri, kamu sedang berusaha membersihkan namamu. Kenapa masih memikirkan orang lain?" Fahri tersenyum. "Karena mencari kebenaran bukan berarti mencari orang untuk disalahkan." Perkataan itu membuat Rendra semakin menghargai sikap Fahri. Siang harinya, Keisha meminta Fahri menemuinya. "Ada perkembangan?" tanya Keisha. Fahri memberikan beberapa catatan. "Saya menemukan adanya perubahan data sebelum laporan dikirim." Keisha membaca dokumen tersebut. "Ini berarti masalahnya bukan berasal dari laporan akhir." "Benar, Bu." Keisha menatap Fahri. "Kenapa saya merasa kamu selalu memilih jalan yang paling sulit?" Fahri tersenyum. "Mungkin karena jalan yang benar tidak selalu mudah." Kalimat itu membuat Keisha terdiam. Selama ini ia hidup di dunia bisnis yang penuh persaingan. Banyak orang mengambil keputusan berdasarkan keuntungan. Namun Fahri memiliki cara berpikir yang berbeda. Ia tidak mengejar posisi. Ia tidak mencari pujian. Ia hanya berusaha melakukan sesuatu yang menurutnya benar. Hari itu, Keisha mulai melibatkan Fahri kembali dalam beberapa pembahasan proyek. Keputusan tersebut membuat beberapa orang terkejut. "Bu, bukankah penyelidikan masih berjalan?" tanya salah satu manajer. Keisha menjawab dengan tenang. "Saya tidak mengatakan masalah ini selesai. Saya hanya memberikan kesempatan kepada seseorang yang sedang berusaha mencari kebenaran." Keputusan itu membuat posisi Fahri sedikit lebih kuat. Namun tidak semua orang senang melihatnya kembali dipercaya. Sore hari, Fahri menerima sebuah pesan anonim. Pesan itu hanya berisi satu kalimat.
Berhenti mencari tahu kalau tidak ingin kehilangan semuanya. Fahri membaca pesan tersebut beberapa kali. Ia tidak menunjukkan kepanikan. Namun untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ada seseorang yang benar-benar ingin menghentikannya. Ketika Keisha mengetahui pesan itu, ekspresinya berubah serius. "Kenapa kamu tidak langsung memberitahu saya?" Fahri menjawab pelan. "Saya tidak ingin membuat ibu semakin khawatir." Keisha menatapnya. "Kamu selalu berpikir untuk menjaga orang lain." Fahri tersenyum kecil. "Mungkin karena saya tahu rasanya ketika seseorang tidak dipercaya." Kalimat itu membuat hati Keisha tersentuh. Dan sejak saat itu, hubungan mereka mulai berubah. Bukan lagi hanya antara CEO dan pegawai, tetapi antara dua orang yang mulai saling memahami. Hari-hari berikutnya membuat Keisha semakin sering bekerja bersama Fahri. Awalnya hanya karena masalah proyek. Namun perlahan, ia mulai melihat sisi lain dari pria tersebut. Ia melihat Fahri membantu pegawai baru yang kesulitan memahami pekerjaan. Ia melihat Fahri tetap menyapa semua orang dengan ramah, baik kepada atasan maupun karyawan biasa. Suatu sore, Keisha melihat Fahri membantu petugas kebersihan yang kesulitan membawa beberapa barang. "Kamu selalu melakukan itu?" tanya Keisha ketika mereka berjalan bersama. Fahri menoleh. "Melakukan apa, Bu?" "Membantu siapapun tanpa melihat jabatan." Fahri tersenyum. "Menurut saya, semua orang pantas dihargai." Keisha terdiam. Kalimat sederhana itu justru membuatnya berpikir lama. Selama ini banyak orang menghormatinya karena ia seorang CEO. Namun Fahri menghormati seseorang karena manusia itu sendiri. Malam itu, mereka kembali membahas proyek di ruang rapat. Suasana yang biasanya kaku terasa lebih nyaman. "Kamu tidak pernah merasa lelah mempertahankan prinsipmu?" tanya Keisha. Fahri berpikir sejenak. "Pernah." Keisha terkejut. "Benarkah?" "Tentu. Saya juga manusia." "Lalu kenapa tetap bertahan?" Fahri melihat dokumen di tangannya. "Karena kalau saya meninggalkan prinsip hanya saat keadaan sulit, berarti prinsip itu tidak pernah benar-benar saya yakini." Keisha tidak menjawab. Ada rasa kagum yang semakin sulit ia sembunyikan. Namun kedekatan mereka mulai menjadi perhatian beberapa orang. Beberapa karyawan mulai membicarakan hubungan mereka. Keisha menyadari hal itu. "Kita harus tetap profesional," katanya kepada Fahri. Fahri mengangguk. "Saya setuju, Bu." Jawaban itu membuat Keisha sedikit terkejut. Ia mengira Fahri akan mencoba menjelaskan sesuatu. Namun pria itu tetap menjaga batas. Dan justru sikap itu membuat Keisha semakin menghargainya. Di sisi lain, penyelidikan mulai menemukan titik baru. Sistem keamanan perusahaan menemukan adanya aktivitas mencurigakan dari salah satu akun internal. Namun sebelum data lengkap ditemukan, akses tersebut kembali hilang. Seseorang berusaha menghapus jejak. Keisha dan Fahri menyadari satu hal. Masalah ini bukan lagi sekadar kesalahan laporan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Dan untuk menyelesaikannya, mereka harus bekerja sama lebih dekat. Keisha dan Fahri mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah proyek tersebut. Mereka memeriksa dokumen, berdiskusi dengan tim, dan mencari setiap kemungkinan. Namun semakin mereka mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Suatu malam, ketika kantor mulai sepi, Fahri menemukan sebuah dokumen lama yang berkaitan dengan proyek tersebut. "Bu Keisha, saya menemukan sesuatu." Keisha mendekat. "Apa itu?" "Ini menunjukkan bahwa ada perubahan rencana proyek sebelum saya masuk ke perusahaan." Keisha membaca dokumen itu. Wajahnya berubah serius. "Kenapa informasi ini tidak pernah sampai kepada saya?" Fahri menggeleng. "Saya tidak tahu." Mereka mulai menyadari bahwa masalah ini bukan hanya tentang seseorang yang mengubah angka. Ada kesalahan dalam sistem yang memungkinkan hal itu terjadi. Namun ketika mereka hendak menyimpan bukti tersebut, Fahri menerima panggilan dari bagian manajemen. Ia diminta datang ke ruang direktur. Di sana, ia mendapatkan sebuah tawaran. "Kamu bisa tetap bekerja di sini," kata salah satu petinggi perusahaan. Fahri mendengarkan dengan tenang. "Tapi kamu harus berhenti memperpanjang masalah ini." Fahri terdiam. Mereka menawarkan jalan mudah. Ia bisa menjaga pekerjaannya. Ia bisa kembali mendapatkan kepercayaan semua orang. Namun dengan satu syarat. Ia harus berhenti mencari kebenaran. Malam itu, Fahri duduk sendirian memikirkan keputusan tersebut.
Jika ia melanjutkan, mungkin posisinya semakin sulit. Jika ia berhenti, hidupnya akan lebih mudah. Keesokan harinya, Keisha melihat wajah Fahri yang terlihat berbeda. Ada sesuatu yang terjadi? Fahri diam sebentar. Lalu ia berkata, "Saya mendapatkan pilihan." Keisha menatapnya. "Pilihan apa?" Fahri melihat ke arah jendela. "Saya bisa memilih jalan yang membuat semuanya selesai dengan cepat. Lalu, atau memilih jalan yang benar meskipun mungkin lebih sulit." Keisha memahami maksudnya. Ia tahu keputusan itu tidak mudah. Untuk pertama kalinya, seorang pegawai sederhana sedang mempertaruhkan masa depannya demi sesuatu yang tidak bisa dilihat secara langsung. Keisha menatap Fahri. "Apa yang akan kamu pilih?" Fahri menarik napas panjang. Dan jawaban yang ia berikan akan menentukan bukan hanya nasibnya di perusahaan, tetapi juga hubungan kepercayaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Fahri berdiri di depan jendela ruang kerjanya sambil melihat gedung-gedung tinggi di luar sana. Pikirannya penuh. Selama beberapa tahun terakhir, ia selalu berusaha menjalani hidup dengan satu prinsip sederhana. Melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Namun kali ini berbeda. Keputusan yang akan ia ambil bisa menentukan masa depannya. Pagi itu, Fahri kembali menemui pihak manajemen yang memberikan tawaran kepadanya. "Kami hanya ingin masalah ini berhenti sampai di sini," ujar salah satu petinggi perusahaan. Fahri duduk dengan tenang. "Saya menghargai perhatian Bapak kepada pekerjaan saya." "Jadi?" Fahri menatap dokumen di depannya. "Saya tetap ingin mencari kebenaran." Ruangan itu menjadi hening. "Kamu sadar keputusan itu bisa membuat posisi kamu semakin sulit?" Fahri mengangguk. "Saya sadar." "Kenapa kamu memilih jalan itu?" Fahri menjawab pelan. "Karena saya tidak ingin mempertahankan pekerjaan dengan cara meninggalkan nilai yang saya percaya." Setelah keluar dari ruangan tersebut, Fahri merasa lega. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Namun keputusan itu membawa konsekuensi. Beberapa jam kemudian, surat evaluasi sementara diterbitkan. Nama Fahri kembali menjadi perhatian. Beberapa orang mulai menganggapnya terlalu keras mempertahankan pendapat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia seharusnya mengikuti keputusan perusahaan. Ketika Keisha membaca laporan tersebut, ia langsung mencari Fahri. "Kamu sudah membuat keputusan?" tanyanya. Fahri mengangguk. "Iya, Bu." "Dan kamu tahu risikonya?" "Iya." Keisha menatapnya lama. "Aku tidak mengerti bagaimana seseorang bisa tetap tenang ketika berada dalam posisi seperti ini." Fahri tersenyum kecil. "Saya juga merasa takut, Bu." Keisha sedikit terkejut. "Takut?" "Tentu. Saya takut kehilangan kesempatan. Saya takut mengecewakan orang yang sudah percaya kepada saya." "Lalu kenapa kamu tetap melangkah?" Fahri menatap Keisha. "Karena saya lebih takut kehilangan prinsip yang selama ini membentuk diri saya." Kalimat itu membuat Keisha terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah tetap memilih yang benar meskipun ada rasa takut. Namun ketika mereka mulai menemukan titik terang, sebuah keputusan baru dari perusahaan membuat semua usaha Fahri terancam berhenti. Pagi itu, seluruh jajaran manajemen mengadakan rapat mendadak. Keisha duduk di ruangan tersebut dengan wajah serius. Di depannya terdapat keputusan yang tidak mudah. Penyelidikan internal harus dihentikan sementara karena perusahaan harus segera menyelesaikan kerjasama dengan pihak luar. "Kita tidak bisa membiarkan masalah ini terus berjalan," ujar salah satu direktur. Keisha diam. Ia memahami tekanan yang ada. Sebagai CEO, ia harus menjaga kestabilan perusahaan. Namun di sisi lain, ia tahu Fahri belum mendapatkan kesempatan untuk membuktikan semuanya. Setelah rapat selesai, Keisha menemui Fahri. "Kita menghadapi situasi yang sulit." Fahri melihat wajahnya. "Apa penyelidikan harus dihentikan?" Keisha tidak langsung menjawab. Dan diamnya sudah cukup memberikan jawaban. Fahri menunduk sebentar. "Saya mengerti." Keisha merasa tidak nyaman melihat ketenangan Fahri. "Kamu tidak kecewa?" Fahri tersenyum tipis. "Tentu kecewa, Bu. Tapi saya percaya setiap usaha tetap memiliki nilai meskipun hasilnya tidak langsung terlihat." Jawaban itu membuat Keisha semakin sulit untuk tetap menjaga jarak. Ia melihat seseorang yang berada di posisi paling sulit, tetapi tetap mampu menjaga sikap. Namun hari itu,
masalah kembali bertambah. Salah satu laporan menyatakan bahwa kesalahan awal memang berasal dari akun Fahri. Bukti tersebut membuat sebagian besar orang semakin yakin bahwa Fahri terlibat. Ketika kabar itu menyebar, suasana kantor berubah. Orang-orang yang sebelumnya mendukungnya mulai ragu. Rendra mendatangi Fahri. "Fahri, kamu baik-baik saja?" Fahri tersenyum. "Saya baik. Kamu tidak marah?" Fahri menggeleng. "Saya hanya ingin orang-orang melihat kebenaran, bukan mengikuti prasangka." Sementara itu, Keisha menghadapi tekanan dari Dewan Perusahaan. Sebagai CEO, kamu harus mengambil keputusan. Keisha terdiam. Mereka meminta Keisha memilih. Mempertahankan stabilitas perusahaan atau mempertahankan seorang pegawai yang belum terbukti bersalah. Malam itu, Keisha duduk sendirian di ruangannya. Ia melihat kembali semua catatan tentang Fahri. Ia mengingat bagaimana pria itu bekerja. Bagaimana ia menghormati semua orang. Bagaimana ia tetap tenang ketika banyak orang meragukannya. Untuk pertama kalinya dalam karirnya sebagai pemimpin, Keisha merasa keputusan bisnis tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang manusia. Namun sebelum ia mengambil keputusan, sebuah fakta baru muncul. Dan fakta itu membuat seluruh cerita berubah. Malam itu, Nadia datang ke ruangan Keisha membawa sebuah laporan tambahan. "Bu, saya menemukan sesuatu." Keisha segera melihat dokumen tersebut. "Apa ini?" "Data dari sistem lama perusahaan." Keisha membaca dengan teliti. Dokumen itu menunjukkan adanya aktivitas akses yang tidak sesuai dengan catatan sebelumnya. Seseorang telah menggunakan jalur internal untuk mengubah beberapa informasi. Kenapa baru ditemukan sekarang? Nadia menarik napas. Karena data ini tersembunyi di sistem cadangan. Keisha terdiam. Selama ini semua orang hanya melihat bukti yang mengarah kepada Fahri. Namun ternyata ada informasi yang belum pernah diperiksa. Keesokan paginya, Keisha langsung menemui Fahri. "Saya menemukan sesuatu." Fahri menatapnya. "Apa itu, Bu?" Keisha menunjukkan dokumen tersebut. Fahri membaca dengan hati-hati. "Berarti akun saya memang digunakan sebagai pengalihan." Keisha mengangguk. "Tapi kita masih membutuhkan bukti lengkap." Fahri melihat dokumen itu. "Ada satu hal yang bisa kita lakukan." "Apa?" "Kita periksa kembali alur perubahan data dari awal." Mereka kembali bekerja bersama. Bukan sebagai CEO dan pegawai, tetapi sebagai dua orang yang ingin menemukan kebenaran. Namun semakin dekat dengan jawaban, semakin besar tantangannya. Beberapa dokumen penting tiba-tiba tidak bisa ditemukan. Beberapa saksi yang sebelumnya bersedia membantu mulai menarik diri. Fahri menyadari bahwa mendapatkan kebenaran tidak selalu mudah. Sore itu, Keisha bertanya, "Kamu pernah menyesal masuk ke perusahaan ini?" Fahri terdiam. Pertanyaan itu tidak pernah ia pikirkan. Kalau saya bilang tidak pernah, mungkin itu tidak jujur. Keisha menatapnya. Tapi saya tidak menyesal." "Kenapa?" Fahri tersenyum. "Karena dari masalah ini saya belajar bahwa masih ada orang yang mau mencari kebenaran." Keisha terdiam. Kalimat itu membuat hatinya tersentuh. Selama ini ia dikenal sebagai pemimpin yang kuat. Namun di depan Fahri, ia merasa menjadi seseorang yang juga sedang belajar. Malam itu, mereka akhirnya menemukan satu petunjuk terakhir. Sebuah catatan kecil yang menunjukkan siapa yang pertama kali mengubah data proyek. Namun sebelum mereka sempat mengungkap semuanya, keputusan besar dari perusahaan kembali datang. Dan kali ini, keputusan tersebut bisa mengakhiri perjalanan Fahri di Mahendra Group. Pagi itu, seluruh karyawan menerima pengumuman resmi. Fahri harus dinonaktifkan sementara dari pekerjaannya sampai masalah selesai. Keputusan itu membuat suasana kantor menjadi sunyi. Rendra terlihat kecewa. "Fahri, kamu tidak bisa diam saja." Fahri tersenyum kecil. "Saya sudah melakukan yang bisa saya lakukan." "Tapi kamu hampir menemukan jawabannya." Fahri mengangguk. "Saya tahu." "Lalu kenapa kamu terlihat tenang?" Fahri melihat sekeliling kantor. "Karena saya percaya, sesuatu yang benar tidak selalu langsung terlihat." Sementara itu, Keisha menghadapi tekanan terbesar dalam karirnya. Dewan perusahaan meminta keputusan final. Jika Keisha membela Fahri tanpa bukti terakhir, ia dianggap mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Namun jika ia membiarkan Fahri pergi, mungkin ia kehilangan seseorang yang selama ini terbukti memiliki integritas.
Keisha duduk sendirian di ruangannya. Ia membuka pesan terakhir dari Fahri. Saya berterima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk membuktikan diri. Kalimat itu terus teringat dalam pikirannya. Untuk pertama kalinya, Keisha menyadari sesuatu. Selama ini ia mencari pegawai yang memiliki kemampuan tinggi. Namun Fahri mengajarkan bahwa karakter seseorang jauh lebih penting. Sore itu, Keisha memanggil Fahri. Saya ingin bertanya satu hal. Fahri menatapnya. Jika akhirnya keputusan perusahaan tidak sesuai harapan kamu, apakah kamu tetap akan mempertahankan prinsipmu? Fahri tersenyum. Iya, Bu. Kenapa? Karena prinsip bukan sesuatu yang kita gunakan hanya ketika keadaan mudah. Keisha menunduk. Jawaban itu membuatnya yakin. Ia tidak ingin mempertahankan Fahri hanya karena ia membutuhkan pegawai yang baik. Ia ingin mempertahankannya karena ia tahu nilai seseorang seperti Fahri sangat jarang ditemukan. Namun sebelum Keisha membuat keputusan terakhir, Fahri berkata, Bu, kalau keberadaan saya membuat perusahaan semakin sulit, saya siap menerima keputusan apapun. Keisha menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan seseorang bukan karena pekerjaannya, tetapi karena kehadiran orang itu telah memberikan arti baru dalam hidupnya. Dan pada hari berikutnya, Keisha akan mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya sebagai seorang CEO. Keputusan yang akan menentukan masa depan Fahri, dan juga membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Pada hari berikutnya, Keisha akan mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya sebagai seorang CEO. Pagi itu, ruang rapat utama Mahendra Group terasa lebih sunyi dari biasanya. Para anggota dewan sudah berkumpul. Di depan mereka terdapat laporan terakhir mengenai kasus proyek yang melibatkan Fahri. Keisha duduk di kursi utama dengan wajah tenang, meskipun pikirannya penuh pertimbangan. Salah satu direktur membuka rapat. Bu Keisha, kami membutuhkan keputusan akhir hari ini. Keisha melihat semua orang di ruangan itu. Selama ini, ia selalu membuat keputusan berdasarkan data, angka, dan strategi. Namun kali ini berbeda. Karena di balik laporan tersebut, ada seseorang yang telah membuktikan bahwa nilai seseorang tidak selalu terlihat dari jabatan atau pencapaiannya. Sebelum keputusan dibuat, kata Keisha, saya ingin menyampaikan hasil pemeriksaan terakhir. Semua orang memperhatikan. Nadia berdiri membawa beberapa dokumen. Berdasarkan pemeriksaan ulang sistem, ditemukan bahwa perubahan data tidak berasal dari Fahri. Akun miliknya digunakan sebagai akses, tetapi bukan dia yang melakukan perubahan. Ruangan langsung dipenuhi suara pelan. Beberapa orang terkejut. Keisha melanjutkan. Selain itu, ditemukan adanya kelemahan dalam sistem keamanan perusahaan yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Salah satu direktur bertanya, jadi Fahri tidak terlibat? Keisha menggeleng. Tidak. Jawaban itu terdengar sederhana. Namun bagi Fahri, yang berada di luar ruangan menunggu hasil keputusan, jawaban itu berarti sangat besar. Tidak lama kemudian, Fahri dipanggil masuk. Keisha berdiri ketika ia datang. Fahri. Iya, Bu. Keisha menatapnya. Saya ingin meminta maaf. Fahri terlihat terkejut. Bu, saya memang memberikan kamu kesempatan. Tetapi sebagai seorang pemimpin, saya tahu saya juga sempat meragukanmu. Fahri tersenyum. Bu Keisha tidak perlu meminta maaf. Saya memahami posisi ibu. Tidak semua orang bisa memahami tekanan seorang pemimpin. Fahri menjawab. Dan tidak semua pemimpin mau memberikan kesempatan kepada seseorang yang sedang diragukan. Keisha terdiam. Kalimat itu kembali mengingatkannya mengapa ia mulai menghargai Fahri. Hari itu, nama Fahri kembali dipulihkan. Namun yang berubah bukan hanya pandangan perusahaan terhadap dirinya. Ada sesuatu yang berubah dalam hubungan antara Keisha dan Fahri. Kini mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai CEO dan pegawai, tetapi sebagai dua orang yang telah melewati ujian bersama. Namun setelah masalah tersebut selesai, Fahri harus menghadapi satu keputusan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah masalah perusahaan selesai, kehidupan di Mahendra Group perlahan kembali normal. Nama Fahri yang sebelumnya menjadi bahan pembicaraan kini berubah menjadi contoh tentang keteguhan dan tanggung jawab. Banyak karyawan yang sebelumnya meragukannya mulai meminta maaf. Namun Fahri tidak pernah menyimpan rasa kecewa kepada siapapun. Baginya, setiap orang memiliki proses untuk memahami sesuatu. Suatu sore, Keisha meminta Fahri datang ke ruangannya.
Fahri duduk di depan meja CEO tersebut. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Fahri mengangguk. Silakan, Bu. Keisha menyerahkan sebuah dokumen. Fahri membukanya. Saya ingin menawarkan kamu posisi baru. Fahri melihat isi dokumen tersebut. Posisi itu jauh lebih tinggi dari pekerjaannya sekarang. Saya ingin kamu menjadi pendamping saya dalam pengembangan strategi perusahaan. Fahri terdiam. Bu, apakah saya pantas menerima ini? Keisha sedikit tersenyum. Itu pertanyaan yang aneh. Maksudnya? Biasanya orang bertanya apa keuntungan yang mereka dapatkan. Kamu justru bertanya apakah kamu pantas. Fahri tersenyum kecil. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya bisa menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Keisha menatapnya. Itulah alasan saya memilih kamu. Kalimat itu membuat Fahri terdiam. Bukan karena posisi tersebut, tetapi karena kepercayaan yang diberikan Keisha. Namun hubungan mereka mulai menjadi perhatian orang-orang terdekat. Nadia suatu hari berkata kepada Keisha, "Ibu sadar kalau cara ibu melihat Fahri sekarang berbeda?" Keisha tersenyum kecil. Berbeda bagaimana? Dulu ibu melihat dia sebagai masalah yang harus dipahami. Lalu sekarang? Nadia tersenyum. Sekarang ibu melihat dia sebagai seseorang yang penting. Keisha tidak menjawab. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu perkataan itu benar. Ia mengagumi Fahri bukan karena ia berbeda, tetapi karena Fahri selalu menjadi dirinya sendiri. Sementara itu, Fahri juga mulai menyadari bahwa perasaannya kepada Keisha tidak lagi sekadar rasa hormat kepada seorang pemimpin. Namun keduanya memahami bahwa perasaan bukan sesuatu yang boleh terburu-buru. Mereka tetap menjaga batas dan saling menghargai. Sampai suatu hari, sebuah percakapan sederhana membuat mereka berdua menyadari satu hal. Bahwa mungkin pertemuan mereka bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang bagaimana dua orang dengan kehidupan berbeda bisa saling menguatkan. Hari itu, Keisha dan Fahri menghadiri acara perusahaan di luar kantor. Untuk pertama kalinya, mereka melihat satu sama lain bukan dalam suasana rapat atau tekanan pekerjaan. Mereka berbicara lebih santai. "Kamu tidak pernah membayangkan bekerja di perusahaan seperti ini?" tanya Keisha. Fahri tersenyum. "Dulu saya hanya berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang membuat saya terus belajar. Dan sekarang? Sekarang saya bersyukur mendapat kesempatan bertemu banyak orang dengan cerita berbeda." Keisha melihat Fahri. "Termasuk saya?" Fahri tersenyum. "Termasuk ibu." Keisha tertawa kecil. Itu pertama kalinya Fahri melihat sisi Keisha yang lebih sederhana. Bukan seorang CEO, bukan pemimpin perusahaan, tetapi seseorang yang juga memiliki harapan dan kekhawatiran. "Ada satu hal yang saya pelajari dari kamu," kata Keisha. "Apa itu?" "Bahwa seseorang tidak harus mengikuti semua orang untuk mendapatkan penghormatan." Fahri tersenyum. "Dan saya belajar dari ibu bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang mengambil keputusan besar." "Lalu tentang apa?" "Tentang berani mendengarkan." Keisha terdiam. Percakapan sederhana itu membuat mereka semakin memahami satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, Keisha mengambil keputusan besar. Ia mengumumkan program baru perusahaan yang lebih memperhatikan nilai integritas, tanggung jawab, dan pengembangan karyawan. Banyak orang menyadari bahwa perubahan itu terinspirasi dari pengalaman yang terjadi bersama Fahri. Namun ketika ditanya mengenai alasannya, Keisha hanya berkata, "Perusahaan yang besar bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang pintar, tetapi juga oleh orang-orang yang memiliki nilai." Sementara itu, Fahri tetap menjadi dirinya sendiri. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap menghargai semua orang, tetap menjaga prinsip yang selama ini ia pegang. Suatu hari, Keisha dan Fahri berbicara berdua setelah jam kerja. "Aku dulu salah memahami kamu," kata Keisha. Fahri tersenyum. "Tapi ibu mau memahami. Dan itu yang membuat saya bersyukur." Mereka berdua tersenyum. Tidak ada janji besar. Tidak ada kata-kata berlebihan. Hanya ada rasa saling menghargai yang tumbuh dari perjalanan panjang. Karena terkadang, seseorang hadir dalam hidup kita bukan untuk mengubah siapa diri kita, tetapi untuk menunjukkan bahwa menjadi diri sendiri adalah sesuatu yang berharga. Dan perjalanan Fahri serta Keisha belum benar-benar berakhir. Karena setelah melewati semua ujian, mereka akan memasuki babak baru yang membawa pelajaran lebih besar tentang kehidupan, prinsip, dan arti sebuah ketulusan.
Beberapa bulan berlalu sejak masalah besar di Mahendra Group selesai. Perusahaan kembali berkembang dengan lebih baik. Hubungan dengan para mitra semakin kuat, dan suasana kerja yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi lebih terbuka. Namun bagi Fahri, perubahan terbesar bukanlah tentang pekerjaannya, melainkan tentang bagaimana orang-orang mulai memahami arti sebuah prinsip. Suatu pagi, Fahri berjalan melewati lobi perusahaan seperti biasa. Beberapa karyawan yang dulu hanya melihatnya sebagai pegawai baru kini menyapanya dengan penuh hormat. "Pagi, Fahri." "Pagi." Sikap sederhana itu membuat Fahri tersenyum. Ia tidak pernah mencari pengakuan. Ia hanya ingin bekerja dengan baik. Di ruang rapat, Keisha sedang mempresentasikan program baru perusahaan. Salah satu anggota dewan bertanya, "Bu Keisha, apa alasan utama perusahaan mengubah sistem pengembangan karyawan seperti ini?" Keisha melihat ke arah Fahri yang sedang duduk di antara para anggota tim. "Karena saya belajar bahwa kemampuan seseorang tidak cukup hanya dinilai dari hasil pekerjaannya. Semua orang memperhatikan karakter, tanggung jawab, dan cara seseorang menjaga nilai hidupnya juga memiliki arti." Fahri sedikit menunduk. Ia tahu perkataan itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang pengalaman yang telah mereka lalui bersama. Setelah rapat selesai, Keisha menghampiri Fahri. "Kamu tahu, dulu saya berpikir seorang pemimpin harus selalu terlihat kuat." Fahri tersenyum. "Dan sekarang? Sekarang saya tahu, pemimpin juga harus mau belajar dari orang lain." Fahri terdiam. Kalimat itu menunjukkan perubahan besar dalam diri Keisha. Dulu, ia adalah seorang CEO yang terbiasa memberikan keputusan. Kini, ia menjadi pemimpin yang juga mau mendengarkan. Sore itu, mereka berbincang di taman kecil dekat kantor. "Fahri." "Iya, Bu. Apakah kamu pernah berpikir bahwa semua kejadian ini akan terjadi?" Fahri tertawa kecil. "Tidak pernah." "Kalau begitu, apa yang membuat kamu tetap bertahan saat semuanya terasa sulit?" Fahri melihat langit sore. "Saya hanya berusaha melakukan hal yang menurut saya benar." Keisha tersenyum. Dan dari jawaban sederhana itu, ia semakin memahami mengapa Fahri menjadi seseorang yang berbeda. Namun perjalanan mereka belum selesai. Karena sebuah keputusan besar dari Keisha akan membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Hari itu, Keisha duduk bersama keluarganya. Biasanya, pembicaraan tentang perusahaan selalu menjadi topik utama. Namun kali ini berbeda. "Ada seseorang yang ingin ibu bicarakan," kata Keisha. Ibunya menatapnya dengan penasaran. "Siapa?" Keisha tersenyum kecil. "Fahri." Nama itu sudah beberapa kali mereka dengar. Bukan karena jabatan, tetapi karena cerita tentang bagaimana Fahri menghadapi masalah di perusahaan. "Seseorang yang membuat kamu berubah?" tanya ibunya. Keisha terdiam sebentar. "Mungkin." Ia kemudian menceritakan bagaimana awalnya ia salah memahami Fahri. Tentang bagaimana ia mengira pria itu tidak menghargainya. Namun waktu membuktikan bahwa Fahri justru menunjukkan bentuk penghormatan yang sangat tulus. "Ia tidak pernah berusaha mendapatkan perhatian saya," ujar Keisha. "Lalu apa yang membuat kamu memperhatikannya?" Keisha tersenyum. "Karena dia tetap menjadi dirinya sendiri bahkan ketika tidak ada yang mendukungnya." Sementara itu, Fahri juga mengalami hal yang sama. Ia berbicara dengan orang-orang terdekatnya tentang kehidupannya yang mulai berubah. "Kamu yakin dengan keputusanmu?" tanya salah satu sahabatnya. Fahri mengangguk. "Saya tidak mencari seseorang karena jabatan atau kekayaan. Lalu, saya mencari seseorang yang bisa saling menghargai dan berjalan bersama dalam kebaikan." Hari-hari berikutnya menjadi masa yang penuh pertimbangan. Mereka memahami bahwa perbedaan latar belakang bukan sesuatu yang mudah. Keisha adalah seorang pemimpin perusahaan besar. Fahri adalah seseorang yang memulai semuanya dari bawah. Namun mereka menemukan satu kesamaan. Keduanya percaya bahwa hubungan yang baik harus dibangun dengan kejujuran dan rasa hormat. Suatu sore, Keisha dan Fahri kembali berbicara di tempat pertama kali mereka berdiskusi mengenai masalah proyek. "Aku ingin mengatakan sesuatu," ujar Keisha. Fahri menatapnya. "Dulu ketika kamu tidak menjabat tangan saya merasa kamu menjauhkan diri." Fahri tersenyum kecil. "Saya ingat. Tapi sekarang saya mengerti. Kamu bukan menjauhkan diri." Keisha berhenti sejenak. "Kamu hanya menjaga sesuatu yang penting bagi kamu." Fahri mengangguk.
Dan saya berterima kasih karena ibu mau memahami. Keisha tersenyum. Mungkin kalau hari itu kamu mengikuti apa yang semua orang lakukan, saya tidak akan pernah mengenal siapa kamu sebenarnya. Mereka berdua terdiam. Karena terkadang, sebuah perbedaan kecil bisa menjadi awal dari perjalanan besar. Dan setelah semua yang mereka lalui, mereka akhirnya memahami bahwa rasa hormat adalah dasar dari segala hubungan yang baik. Waktu terus berjalan. Mahendra Group semakin berkembang. Namun di balik kesuksesan perusahaan tersebut, ada sebuah cerita yang selalu dikenang oleh banyak orang. Cerita tentang seorang pegawai sederhana yang tetap mempertahankan prinsipnya. Dan seorang CEO yang belajar bahwa menghargai seseorang bukan hanya tentang melihat perbedaan, tetapi memahami alasan di baliknya. Fahri tetap menjadi pribadi yang sama. Ia masih datang dengan sederhana. Masih bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan masih memegang nilai yang selama ini ia yakini. Suatu hari, seorang pegawai baru bertanya kepadanya, "Mas Fahri, bagaimana caranya tetap tenang ketika banyak orang salah memahami kita?" Fahri tersenyum. Kita tidak bisa mengendalikan semua pendapat orang. Lalu apa yang harus dilakukan? Lakukan yang benar, tetap menghargai orang lain, dan jangan kehilangan nilai yang membuat kita menjadi diri sendiri. Pegawai muda itu mengangguk. Nasihat sederhana, tetapi memiliki makna besar. Di sisi lain, Keisha juga berubah menjadi pemimpin yang lebih dekat dengan orang-orang di perusahaannya. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai CEO yang tegas, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli. Dalam sebuah acara perusahaan, Keisha berdiri di depan banyak karyawan. Saya pernah bertemu seseorang yang membuat saya memahami satu hal. Semua orang mendengarkan. Bahwa seseorang tidak menjadi hebat karena mengikuti semua orang. Ia tersenyum. Seseorang menjadi hebat ketika ia mampu mempertahankan kebaikan dalam dirinya. Fahri yang berada di antara para karyawan tersenyum mendengar perkataan itu. Karena ia tahu, perjalanan panjang mereka bukan hanya tentang pekerjaan. Bukan hanya tentang perusahaan. Tetapi tentang bagaimana dua orang belajar melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Seseorang yang awalnya dianggap sulit dipahami ternyata membawa pelajaran berharga. Dan seseorang yang awalnya merasa tidak dihargai akhirnya menemukan arti penghormatan yang sebenarnya. Pada akhirnya, prinsip hidup bukanlah sesuatu yang membuat seseorang jauh dari orang lain. Justru prinsip yang dijaga dengan cara yang baik dapat membawa seseorang bertemu dengan orang-orang yang menghargai dirinya. Karena ketulusan mungkin tidak selalu langsung dipahami. Namun waktu akan menunjukkan nilai sebenarnya. Dan dari kisah Fahri serta Keisha, kita belajar bahwa menjaga prinsip, menghormati perbedaan, dan tetap berbuat baik adalah jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita tentang Fahri dan Keisha bisa memberikan pelajaran bahwa menjaga prinsip, menghargai perbedaan, dan tetap berbuat baik akan selalu memiliki nilai yang besar dalam kehidupan. Kalau kalian menikmati cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif, penuh makna, dan cerita menarik lainnya dari channel ini. Tuliskan juga di kolom komentar, pelajaran apa yang paling berkesan dari cerita hari ini. Kami ingin membaca pendapat dan cerita dari kalian. Semoga setiap dukungan, komentar, dan subscribe dari kalian menjadi jalan datangnya rezeki yang luas, kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan untuk kalian dan keluarga. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap jaga kebaikan, tetap pegang prinsip, dan jangan pernah berhenti menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih sudah menonton.